Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini Tuhan berikan kesempatan buat kita kembali untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di tahun 2022 ini. Biarlah di tahun 2022 ini kita gunakan kesempatan ini untuk terus membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan ini menolong kita, memimpin kita, mengarungi tahun 2022 ini, sehingga kita boleh diberi kekuatan oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan terus menopang kami, memberikan kekuatan dalam hidup kami, sehingga kami boleh memasuki tahun 2022. Dan kami pada hari ini masih Tuhan berikan kesempatan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, sehingga mendasari tahun 2022 ini dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kekuatan dari Tuhanlah kami boleh menjalani kehidupan tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Mazmur 51 ayat 1 sampai 15, saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Untuk memimpin biduan Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihlah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dalam dosa, dan aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegiraan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan berbaharui batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Daud adalah orang yang istimewa. Mengapa saya sebut istimewa? Tuhan memilihnya secara khusus untuk menjadi raja atas Israel. Saat itu ia belum apa-apa, ia masih sangat muda, dan dia tidak diperhitungkan sama sekali. Sampai kemudian ia menjadi pahlawan yang dieluk-elukan. Ia berhasil mengalahkan Goliat, pahlawan orang Filistin yang paling ditakuti pada saat itu, hanya dengan tongkat dan batu, atau biasa kita sebut katapil. Kemenangan itu hanyalah kisah pembuka bagi kisah-kisah kepahlawan Daud yang lain. Ia menjadi pemimpin yang paling dipuji pada saat itu. Ada banyak orang yang rela mati baginya. Sekali peristiwa, Daud mengungkapkan keinginannya untuk minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Apa yang terjadi kemudian? Dengan segera 3 orang pahlawannya memenuhi keinginan itu. Meski untuk itu mereka harus bertaruh nyawa menerobos perkemahan musuh. Anehnya, setelah air diperoleh, Daud malah tidak minum air itu. Katanya, jauhilah dariku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dan mempertaruhkan nyawa? Di dalam 2 Samuel 23 ayat 17. Akhirnya ia mempersembahkan air tersebut sebagai korban curahan kepada Tuhan. Begitulah Daud. Kasihnya kepada Tuhan tak perlu diragukan. Kasihnya kepada orang lain juga tak
terbantahkan. Kisah persahabatan yang Yonatan begitu mengharukan. Kisah bagaimana ia membebaskan Saul yang hendak membunuhnya juga dicatat dalam Alkitab. Namun, Daud tetaplah manusia biasa. Di saat ia tidak waspada, ia jatuh di dalam dosa. Justru kejatuhannya terjadi saat ia merasa nyaman. 2 Samuel 11 ayat 1 mencatat, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya mau berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Apa yang dilakukan Daud di Yerusalem? Tidak ada. Tetapi untuk apa pula Daud pergi berperang? Bukankah ada banyak orang siap mati baginya? Di saat inilah Daud tidak waspada. Ia jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba, istri Uria. Tentara yang justru sedang berperang baginya. Dosa melahirkan dosa. Untuk menutupi dosanya, Daud membuat konspirasi jahat membunuh Uria di medan perang. Inikah Daud yang istimewa itu? Mazmur 51 mengungkapkan penyesalan Daud setelah ia ditegur oleh Nabi Nathan atas dosanya. Untunglah Daud segera mengaku dosanya. Untunglah ia tidak seperti kebanyakan pemimpin yang berusaha menyembunyikan dosanya atau malah mencari kambing hitam dan mengorbankan orang lain. Memang manusia dari debu, dan betapa mudahnya ia jatuh. Lalu adakah alasan bagi kita untuk bermegah? Sebagai pertanyaan refleksi dan menutup renungan kita pada hari ini, adakah dosa yang perlu saya bereskan di hadapan Tuhan? Ambillah saat hening sejenak, di mana saudara dapat memeriksa diri saudara dengan jujur dan tulus. Tulislah kerinduan saudara dalam perjalanan rohani ke depan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mendoakan saudara kita yang berulang tahun pada bulan Januari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan hari ini di bulan Januari, kami mengucap syukur atas berkat, pertolongan, dan perlindungan-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat memasuki tahun 2022. Dan pada hari ini, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Januari ini, yaitu Ibu Wirawati, Saudari Mira, Saudara David Siswanto, Ci Yesyang. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada mereka, perlindungan kepada mereka, dan memimpin hidup mereka, sehingga mereka tetap menjadi anak-Mu yang setia dan tunduk kepadamu, dan hidupnya memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.